Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MathFD Channel. Video ini akan membahas materi mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi video sebelumnya sudah belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, di sini akar-akar persamaan kuadrat itu adalah X1 dan X2. Nah, menggunakan rumus persamaan kuadrat ya, rumus ABC, rumus Kessel yang sudah kalian pelajari, itu kan X1-nya sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dan X2-nya adalah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jika kedua akar ini dijumlahkan, maka diperoleh rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, ketika kedua akar ini dikalikan, maka diperoleh rumus X1 dikali X2 sama dengan C per A. Di sini nilai A, B, C itu nanti dilihat dari persamaannya. Misalkan di sini contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Nah, tentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, di sini penggunaan X1 dan X2 itu sebenarnya penggunaan akar-akarnya nggak hanya X1 dan X2. Biasanya digunakan juga alfa dan beta. Jadi akar-akarnya adalah alfa dan beta misalkan. Ya, tapi di sini digunakan notasinya adalah X1 dan X2. Oke, langkah pertama kalian harus mengidentifikasi nilai A, B, dan C-nya. Ya. Dari persamaan X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0, sini diperoleh nilai A itu sama dengan 1, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan min 12. Nah, di sini kita tentukan dulu hasil jumlah akar-akarnya. Hasil jumlah akar-akarnya di sini misalkan akar-akarnya itu X1 dan X2. Nah, jadi X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min B per A ya. B-nya itu 4, A-nya 1, jadi min 4 per 1. Min 4 dibagi 1 sama dengan min 4. Nah, ini hasil jumlah akar-akarnya. Nah, sedangkan kalau untuk hasil kalinya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya itu min 12, A-nya itu 1. Jadi min 12 dibagi 1. Jadi hasilnya min 12. Nah, itu adalah cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, hasil jumlah dan hasil kalinya. Oke, untuk contoh yang kedua, bentuk soalnya agak berbeda dari soal sebelumnya. Jadi nggak cuma menentukan hasil kali hasil jumlahnya saja. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus K sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Hitunglah nilai K. Jadi di sini ada kata kunci 3 kali akar yang lain. Jadi misalkan di X kuadrat min 8X plus K sama dengan 0. Di sini diperoleh nilai A-nya sama dengan 1. Nilai B sama dengan min 8 dan nilai C sama dengan K. Kita misalkan dulu akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 dan X2. Nah, misalkan di sini salah satu akarnya X1. Nah, karena X1 3 kali dari X2, ya maka X1 sama dengan 3X2, 3 dikali X2 ya. Jadi X1 sama dengan 3 dikali X2. Nah, kita tentukan dulu jumlah akarnya. X1 ditambah X2 sama dengan rumusnya min B per A. Ya, min B per A. B-nya itu min 8, A-nya 1, jadi min dikali min 8 dibagi 1. Min dikali min 8 itu 8, 8 dibagi 1, 8. Jadi di ruas kanannya 8, ruas kirinya X1 tambah X2.
Nah, tadi di soal itu X1 sama dengan 3X2. Jadi kalian ganti X1 ini dengan 3 dikali X2. Jadi 3X2 ditambah X2 sama dengan 8. Di sini 3X2 ditambah X2 berarti 4X2 karena dijumlah. 4X2 sama dengan 8. Jadi X2 nya itu bernilai 2. 2 ini diperoleh dari 8 dibagi 4. Nah, karena X2 nya 2, X1 kan 3 kali dari X2. Tinggal kalian kalikan aja. 2 dikali 3 jadi 6. Ya, maka X1 nya sama dengan 6. Ingat, X2 nya 2, X1 nya sama dengan 6. Tadi hasil jumlahnya sudah ada, sama dengan 8. Dan hasil kalinya kita akan cari. Hasil kali akar-akarnya adalah X1 dikali X2. Rumusnya C per A. Nah, di sini nilai C-nya itu K, nilai A-nya 1. Jadi K per 1. K dibagi 1 sama dengan K. Nah, di sini tinggal kalikan karena X1 dan X2 yang sudah diperoleh. 6 dikali 2. 6 dikali 2 itu 12. Jadi 12 sama dengan K. Nah, jadi nilai K-nya adalah 12. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, untuk soal berikutnya. Hitung nilai K agar persamaan 3X kuadrat plus K min 2X ditambah K plus 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar berlawanan. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini kata kuncinya adalah berlawanan. Untuk soal sebelumnya itu 3 kali akar yang lain. Nah, kalau berlawanan di sini itu adalah perbedaan tanda positif dan negatif. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini nilai A-nya 3, nilai B-nya K min 2, dan nilai C-nya K plus 1. Nah, karena akarnya berlawanan, maka X1 sama dengan min X2 berlawanan. X1-nya positif, X2-nya negatif. Nah, jadi kalau misalkan X1-nya itu 2, berarti X2-nya min 2. X1-nya 3, X2-nya min 3 gitu. Ya, jadi jika X1 ditambah X2 sama dengan 0. Karena misalkan 2 dikurangi 2 jadi 0 gitu. Nah, jadi rumus jumlahnya X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min dikali B-nya itu K min 2, min dikali K min 2 per 3. Sama dengan 0, karena tadi X1 tambah X2-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita kalikan dulu negatif di sini. Kalikan ke K dan min 2. Negatif kali K, min K, min K, min kali min 2 jadi plus 2. Jadi min K plus 2 per 3. Nah, 3 di sini dikalikan ke ruas kiri, karena ruas kirinya 0, 3 dikali 0, nah jadinya 0. Jadi hasilnya min K plus 2 sama dengan 0. Nah, tinggal K ini, min K ini pindah ruas ke kiri. Pindah ruas ke kiri, jadi K sama dengan 2. Nah, jadi nilai K-nya adalah 2. Untuk soal-soal yang seperti ini, yang harus diperhatikan itu adalah kata kunci kayak misalkan tadi berlawanan, akar-akarnya berlawanan, akar-akarnya berkebalikan. Kalau berkebalikan misalkan akarnya X1, maka salah satu akar yang lainnya adalah 1 per X1 gitu. Jadi kebalikannya misalkan X1 nya 2, berarti X2 nya 1 per 2 berkebalikan, jadi bentuknya pecahan. Oke, baik, materi di video ini cukup sampai di sini ya. Silakan jika kalian belum paham, kalian tulis komentarnya ya. Kalian belum paham di bagian mana, jangan bilang semua, karena tadi saya sudah menjelaskan dengan detail ya. Kalau kalian belum paham, maka kalian coba diulang kembali videonya sampai kalian paham, oke? Oke, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian.
Tunggu materi-materi berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.